Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri Arjasa Jember, perkenalkan nama saya Resta Sabritan Pradana. Saya Dwi Surya Darmawan. Saya Iwan Kanan. Dan saya Muhammad Yoga Wardana. Kami berpartisipasi di acara EJIS tahun 2026 mengangkat judul Program Empowerment Penerapan Budaya Anatomi Teori Sosial di Sekolah dalam rangka mengurangi masalah sosial di kalangan remaja. Kami berharap program ini berjalan dengan lancar dan EJIS tahun 2026 juga berjalan dengan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam momen ini saya ingin mensosialisasikan program yang kami kembangkan. Di sini saya, Pak Dwi, Pak Fitran, dan juga Pak Iwan serta Pak Yoga ini mengembangkan program penerapan budaya anatomi teori sosial untuk memperdalam kemampuan kalian mengetahui teori-teori sosial agar tujuannya mengurangi masalah-masalah sosial remaja, masalah-masalah sosial siswa. Di program ini nantinya anak-anak atau siswa itu diajarin teori-teori sosial, lalu observasi bersama baik dengan BK maupun dengan kita atau dengan kalian sendiri mewawancarai mengenai masalah-masalah apa sih yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun di teman sebaya kalian. Nah, masalah-masalah itu nanti dihubungkan dengan teori sosial yang kita pelajari di program ini, sehingga kalian nantinya mampu membaca masalah, menyelesaikan masalah, dan memiliki budaya belajar secara mandiri di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang kaitannya dengan teori sosial. Tapi maksud saya, oke. Nanti kalian bisa bertanya ke saya, ke Pak Iwan, ke Pak Fitran juga terkait program ini. Dan kalau nantinya kalian berminat, silakan kalian bisa mendaftar ke Pak Yoga. Yoga nanti yang mendata siswa-siswa atau peserta daripada program ini. Itu tujuan program ini. Yang pertama adalah melatih kalian untuk memaknai hidup, untuk memperdalam terkait teori sosial, dan yang terpenting menjadi pribadi yang bisa memberikan jalan keluar terhadap masalah sosial yang dialami di kalangan remaja sekolah maupun di luar sekolah. Oke, ngerti? Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Program ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan, yaitu dengan komunikasi intensif dengan kepala sekolah, guru BK, tenaga pendidik, dan organisasi siswa untuk memperoleh izin dan dukungan penuh. Koordinasi ini menciptakan ruang dialog untuk kita bisa menerima masukan berkelanjutan dan evaluasi program secara berkala. Setelah koordinasi, ada bagian rekrutmen anggota program yang diawali dengan sosialisasi di kelas oleh tim pengembang program dengan bantuan OSIS serta menerima rekomendasi dari pembina ekstrakurikuler dan wali kelas. Adapun kriteria peserta yang ideal yaitu dengan memiliki semangat membaca dan belajar, memiliki sikap kepemimpinan, mampu mengkonseling teman sebaya, besar kepedulian terhadap masalah sosial serta komitmen penuh dalam setiap rangkaian kegiatan. Tahap kedua yaitu tentang edukasi interaktif yang diawali dengan presentasi materi. Sesi pertemuan dengan pemateri dan pemateri relevan menjadi dasar pemahaman peserta untuk kegiatan selanjutnya. Setelah materi sudah didapat oleh peserta program, dilakukanlah diskusi kelompok, eksplorasi dan pengelaborasian materi, yaitu untuk mendeteksi tingkat pemahaman peserta secara mendalam.
Yang ketiga yaitu tentang studi kasus. Pengembangan pemahaman melalui analisis teori-teori sosial, yaitu dengan fenomena nyata di lingkungan sekitar, melahirkan diskursus bagi tim serta juga peserta pelatihan, sehingga penting ini terjadi untuk mengeksplorasi secara materi maupun realitas sosial yang ada di sekitar masyarakat. Di tahap kedua ini pula akan ada monitoring dan praktek. Yang pertama, kita akan melakukan simulasi dan kegiatan praktek. Kombinasi ini penting untuk mengetahui langkah-langkah teknis yang terdapat di kehidupan nyata serta dilatih untuk menganalisis situasi secara komprehensif. Monitoring dan pendampingan juga perlu karena bagian ini akan mampu memberikan teori-teori sosial yang relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan, yaitu kunci keberhasilannya adalah ketepatan relevansi antara teori dengan masalah sosial untuk penyelesaian bermakna. Setelah mengikuti beberapa materi, siswa masuk ke dalam tahapan ketiga, yaitu identifikasi masalah sosial. Siswa yang sebelumnya mempelajari tata cara menganatomi teori sosial, memperbanyak pemahaman tentang teori-teori sosial, dan pada bagian ini siswa dilatih untuk memiliki kemampuan dalam observasi, mewawancarai, dan membaca data melalui dokumentasi. Bagian ini menjadi penting untuk siswa dapat mengidentifikasi masalah sosial, memberikan hubungan relevan dengan teori-teori yang sudah dianatomi atau dipelajari, sehingga ada ketepatan antara teori dan juga masalah sosial. Ketepatan itu yang pada akhirnya nanti menemukan jalan keluar dari beberapa masalah sosial. Pada tahap keempat adalah evaluasi program. Evaluasi program terdiri dari pre-test dan post-test, observasi perubahan perilaku, dan diskusi refleksi. Ketiga, evaluasi program ini diharapkan mampu menambah peningkatan kemampuan siswa, baik dari pengetahuan, baik dari keterampilan, maupun terdapat perubahan yang signifikan yang dapat dilihat dari perilaku mereka. Tentu dalam hal ini adalah perilaku positif, perilaku yang mencerminkan memiliki kemampuan secara teoritis, juga memiliki kemampuan secara teknis dalam mengidentifikasi masalah sosial. Dari penjelasan yang sebelumnya, keunggulan program ini pada akhirnya dapat dijelaskan. Yang pertama, pendekatan kolaboratif, kerjasama strategis antar warga sekolah, guru, peserta, menciptakan ekosistem belajar yang mendukung. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan. Peserta dilatih menjadi pemimpin dengan kemampuan membaca masalah, berpikir kritis, dan menemukan solusi. Yang ketiga, konseling teman sebaya. Kemampuan membantu teman mengatasi masalah sosial menggunakan dasar teori yang telah dipelajari itu merupakan kemampuan yang sangat luar biasa, dan ini menjadi harapan kita semua bahwa kebiasaan untuk menganalisis sebuah masalah dengan dasar-dasar teori yang relevan itu sangatlah penting dalam memberikan sumbangsi kehidupan sosial yang lebih baik, tentunya bersumber dari generasi muda, khususnya pelajar. Demikian penjelasan kami terkait dengan program ini. Semoga program dapat berjalan dengan sukses, banyak manfaat, dan membawa perubahan khususnya di lingkungan pendidikan. Sukses juga buat Ejis, semoga jalan dengan lancar hingga akhir kegiatan.